Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Sutanto, mahasiswa ST Al Furqan Prabu Muli, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1, nomor NIM 20 22 50 15 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, membahas ragam bahasa Indonesia sebagai berikut. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik formal maupun informal. Namun, bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam yang digunakan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami ragam bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan efektif. Makalah ini akan membahas tentang definisi ragam bahasa, jenis-jenis ragam bahasa, dan faktor yang mempengaruhi ragam bahasa Indonesia. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan tingkat formalitas, keaslian, dan konteks penggunaan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jenis bahasa dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pidato, surat resmi, dan dokumen formal. Bahasa formal memiliki seri-seri yang khas, seperti penggunaan kata kota yang baku dan struktur kalimat yang formal. Contoh bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan atau bahasa dalam dokumen resmi pemerintah. Sedangkan bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi santai, seperti percakapan sehari-hari, media sosial, dan SMS. Bahasa informal memiliki seri-seri yang lebih santai dan tidak baku, seperti penggunaan kata-kata slang dan singkatan. Contoh bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan dengan teman atau bahasa dalam media sosial. Adapun bahasa santai merupakan bentuk penggunaan bahasa yang lebih bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan yang ketat, dan digunakan dalam situasi informal, seperti percakapan sehari-hari. Ciri-cirinya meliputi penggunaan kosakata sederhana dan tidak baku. Kurangnya perhatian terhadap aturan tata bahasa, pentingnya intonasi dan ekspresi tubuh dalam penyampaian makna, penggunaan singkatan, serta sifatnya yang fleksibel dan kontekstual, tergantung pada hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Ragam bahasa berdasarkan media komunikasi. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan dihasilkan melalui alat ucap dan ditandai dengan penggunaan lafal, intonasi, kosakata, serta penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata dan penyusunan kalimat. Menurut Soekarto Ezahari 2020, bahasa Indonesia ragam lisan dipakai dalam konteks resmi dan tidak resmi. Selalu menghendaki adanya teman tutur, tidak selalu menerapkan fungsi gramatikal, dan sangat terikat pada situasi, kondisi, tempat, dan intonasi. 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis ditandai dengan kecermatan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca, kosakata, tata bahasa, pembentukan kalimat, paragraf, dan wacana. Ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Apa saja sih ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian? 1. Ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah dan harus mengikuti kaidah tata bahasa, sehingga disebut juga ragam bahasa baku. 2. Ragam hukum. Rahmat Nutihar et al. 2020 mendefinisikan ragam bahasa hukum sebagai bagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan hukum dan penyelenggaraan pengendalian. 3. Ragam sastra. Ragam sastra adalah variasi bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk menyampaikan nilai estetika, emosi, dan imajinasi. 4. Ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa untuk menyampaikan informasi kepada publik. Penggunaannya harus sesuai dengan norma kebahasaan, termasuk penyusunan kalimat efektif dan pemilihan kata yang tepat. 5. Ragam iklan. Ragam iklan merujuk pada variasi penggunaan bahasa dalam iklan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Bagus Wicaksono al 2024 dalam penelitiannya tentang iklan sirup marjan menjelaskan bahwa ragam iklan mencakup jenis-jenis bahasa yang dipilih berdasarkan konteks sosial, budaya, dan komunikasi dari audiens yang dituju. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas dan kebanggaan bangsa. Sedangkan sebagai bahasa negara, digunakan dalam berbagai ranah resmi, seperti pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Fungsi ganda ini memperlihatkan betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pemersatu masyarakat yang multikultural.